Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat belajar ya. Ibu akan memberikan materi hari ini yaitu tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 tentang hidup rukun di masyarakat. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan kalimat penolakan. 2. Dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan. 3. Dapat memahami penjumlahan dan pengulangan dua bilangan. Yuk kita simak. Mari kita amati dua gambar di bawah ini. Yang pertama, lingkungan sangat kotor. Dan yang kedua, warga sekitar tampaknya sedang bergotong royong untuk membersihkannya. Lalu manakah sikap hidup rukun di masyarakat? Ya, benar, yang kedua. Mereka tampak rukun dengan membersihkan lingkungan tersebut. Mari kita lanjutkan. Beri tanda centang gambar yang merupakan sikap rukun di masyarakat. Ya, benar. Yang pertama dan yang kedua. Ketika orang terjatuh, warga sekitar membantunya. Dan yang kedua, tampaknya warga sedang kerja bakti, merupakan yang termasuk sikap rukun di masyarakat. Benar, kalimat penolakan. Kita simak percakapan antara Udin dan Badu dalam teks bacaan membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah. Ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Dari teks bacaan tersebut, manakah yang termasuk dalam kalimat penolakan? Ya, benar. Ketika Badu mengajak Udin membuang sampah ke dalam got, Udin menolak dengan mengatakan, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Lalu, apa sih kalimat penolakan itu? Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak pendapat atau ajakan orang lain. Cirinya terdapat kata tidak, maaf, dan lain kali ya. Kalimat penolakan sebaiknya diucapkan dengan santun dan sopan. Penolakan yang baik dapat membuat orang lain tidak tersinggung dan menjaga kerukunan. Rumah Udin bersih dan nyaman kembali. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Coba perhatikan alat dan bahan yang digunakan Udin, Siti, dan Edo. Kita coba memasangkan hasil karya mereka dengan alat dan bahan yang sesuai. Yeay, hore, benar! Ini adalah karya Udin, terbuat dari dedaunan. Kedua, karya Siti. Siti membuatnya dengan bahan kerang laut. Ketiga, karya Edo. Membuatnya dengan macam biji-bijian. Sudah tahu kan apa yang digunakan mereka dalam karya hiasan? Lalu, apa sih karya kolase itu? Karya kolase adalah karya seni rupa yang dibuat dengan cara menempel potongan-potongan kecil sebagai benda, seperti potongan kertas, kain, bahkan biji-bijian. Ternyata pada saat mereka menempel, Udin menempel biji-bijian sebanyak 239 butir. Sedangkan Siti menempel biji-bijian sebanyak 185 butir. Pertanyaannya, berapakah selisih biji-bijian yang digunakan keduanya? Sebelum kita menyelesaikan ini, kita cermati dulu anak-anak. Kita pecahkan dengan cara bersusun panjang dengan memperhatikan nilai tepatnya dan cara pendek. Yang pertama, kita pecahkan dengan cara bersusun panjang dengan memperhatikan nilai tempat. Setiap menentukan nilai bilangan selalu dimulai dari sebelah kanan. Dimulai dari satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Sekarang perhatikan kotak-kotak di atas ini. Jika kita pecahkan dalam soal di atas, berarti 239 sama dengan 9 menempati satuan, 30 menempati puluhan, dan 200 menempati ratusan. Jadi 239 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 9.
Selanjutnya 185. 5 menempati tempat satuan, 80 menempati tempat puluhan, dan 100 menempati ratusan. Kemudian kita kurangkan 9 kurang 5 sama dengan 4. 30 kan tidak bisa dikurang dengan 80. Jadi 3 meminjam ke 2. 2 menjadi 1 dan 3 menjadi 13. 13 dikurang dengan 8 sama dengan 5. 0 dikurangkan 0 sama dengan 0. 2 sudah dipinjam 1, jadi tinggal 100. 100 dikurang 100 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 54. Sekarang kita coba dengan cara bersusun pendek. 239 dikurangkan dengan 185. 9 dikurang 5 sama dengan 4. 3 dikurang 8 tidak bisa, jadi pinjam ke 2. 2 menjadi 1. 3 menjadi 13. 13 dikurang 8 sama dengan 5. 2 sudah diambil 1, jadi 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi selisih biji-bijian Siti dan Udin adalah 54. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita membaca hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah.